Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, dan juga tekan tombol loncengnya. Bayang-bayang Pelakor episode 17-18. Rumah sakit. Siapa yang sakit, Mas? Tanya Siska penasaran. Iya, ceritanya panjang, tapi ada hal penting yang harus aku bicarakan sama kamu, Siska. Soal apa, Mas? Aku udah berhenti kerja mulai sekarang, jawab Arya. Dia sebenarnya ingin jujur tentang Tisha, namun lagi-lagi dia mengurungkan niatnya. Dia belum siap menghadapi reaksi Siska nanti. Kok gitu, Mas? Ada apa? Kenapa kamu sampai berhenti bekerja? Tanya Siska. Aku udah gak nyaman kerja di sana, sayang. Gak apa-apa kan? Jawab Arya. Sebenarnya Siska merasa ada yang ganjal dengan jawaban yang diberikan Arya padanya. Sepertinya Arya menyembunyikan sesuatu, tapi untuk saat ini Siska belum berani untuk menambah beban suaminya itu. Jika dia terus bertanya, ya sudah, Mas, gak apa-apa kalau itu memang keputusan kamu. Kamu ke kamar aja ya, istirahat. Nanti aku bawakan makanan buat kamu, ucap Siska. Iya, makasih sayang, ucap Arya lalu melangkah masuk ke dalam kamar. Sementara Siska pergi ke dapur untuk membuatkan minuman serta makanan untuk Arya. Arya masih terus berpikir tentang Tisha. Dia masih merasa ragu untuk menikahi Tisha. Dia tak mampu mengatakan pada Siska yang sebenarnya. Dia tak mungkin bisa menyakiti hati istrinya itu. Tapi bagaimana dengan bayi yang ada dalam kandungan Tisha? Dia merasa harus bertanggung jawab pada anaknya itu. Terlebih lagi, dia sudah lama menginginkan seorang anak yang belum dia dapatkan selama pernikahannya bersama Siska. Sejak saat itu, Arya sudah tak pernah lagi menginjakkan kakinya ke kantor. Dia sudah benar-benar berhenti dari pekerjaannya. Berkali-kali Tisha menelponnya, namun Arya tak mau mengangkatnya. Bukan dia ingin lari dari tanggung jawab, tapi dia masih butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Tok 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 tok. Terdengar suara ketukan pintu ketika Siska sedang memasak makanan di dapur. Sementara Arya sedang menonton di ruang santai. Mas, tolong buka pintunya. Itu ada yang datang kayaknya, teriak Siska.
Iya sayang. Arya langsung berdiri dan bergegas membuka pintu. Terlihat seorang pria parubaya dengan memakai jas hitam. Dia adalah Pak Aris, ayah Tisha, sekaligus pemilik perusahaan tempat Arya bekerja dulu. Pak Aris, silakan masuk Pak, ucap Arya. Dalam hati, Arya merasa cemas. Entah apa yang membuat Pak Aris datang menemuinya. Pak Aris langsung masuk, namun wajahnya tidak begitu nampak bersahabat. Silakan duduk Pak, ucap Arya. Tidak perlu. Saya datang ke sini untuk meminta pertanggungjawaban kamu atas kehamilan Tisha. Setelah saya pikir-pikir, saya tidak ingin anak saya melahirkan tanpa suami. Saya sudah cukup malu dengan kelakuan kalian, ucap Pak Aris dengan tegas. Tapi Pak, saya butuh waktu untuk bicara sama istri saya Pak, jawab Arya. Sampai kapan? Kamu mau tunggu sampai perut Tisha membesar? Pak Aris mulai terbawa emosi. Ada apa Mas? Siapa yang datang? Tanya Siska yang tiba-tiba datang dan melihat ke arah Arya dan Pak Aris. Ini Pak Aris, ucap Arya gugup. Saya ayahnya Tisha, jawab Pak Aris. Oh iya, silahkan duduk Pak. Kok Mas Arya nggak nyuruh tamu kita duduk sih Mas? Ucap Siska. Nggak perlu. Saya kesini karena ada hal yang perlu saya bicarakan sama kamu, ucap Pak Aris lagi pada Siska. Sama saya. Siska merasa heran. Dia merasa tak pernah punya urusan dengan ayah Tisha tersebut. Iya, kamu. Enggak sayang, kamu masuk aja ya, pinta Arya pada istrinya itu. Ada apa sih Mas sebenarnya? Kok kayaknya ada hal serius? Ucap Siska merasa heran dan dia semakin penasaran. Saya datang ke sini karena Arya telah menghamili anak saya Tisha. Saya kesini untuk meminta dia bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan, ucap Pak Aris dengan tegas. Matanya menatap tajam. Apa? Ini pasti ada yang salah kan? Kata Siska. Perasaannya seperti teriris mendengar perkataan Pak Aris. Dia berharap bahwa dia salah mendengar perkataannya. Enggak, dia, suami kamu ini,
Dia sudah menghamili anak saya, anak kesayangan saya. Sebenarnya saya sudah sangat percaya sama Arya, tapi dia ternyata menghancurkan kepercayaan saya karena telah merusak masa depan putri saya. Saya juga kasihan sama kamu, tapi apa boleh buat, kamu harus tahu semuanya. Enggak. Ini enggak mungkin, ucap Siska dengan air mata yang mulai keluar dari pelupuk matanya. Dia tak menyangka bahwa orang yang dia cintai ternyata mengkhianati dirinya. Siska yang berusaha percaya bahwa Arya tak mungkin selingkuh, namun ternyata Tisha bahkan sedang hamil. Kenyataan ini begitu menyakitkan bagi Siska. Apanya yang gak mungkin? Aku memang sedang hamil anak dari Mas Arya, ucap Tisha yang tiba-tiba datang. Semua pun melihat ke arahnya, terutama Siska. Siska langsung menatap Tisha dengan tatapan penuh amarah. Siska langsung menghampiri Tisha. Plak. Satu tamparan keras mengenai pipi Tisha. Kurang ajar kamu ya, teriak Tisha. Tisha pun melayangkan tangannya, hendak membalas tamparan Siska. Namun Arya langsung menangkis tangan Tisha agar tidak mengenai Siska. Apa-apaan sih kamu, Mas? Kamu lihat sendiri kan, dia nampar aku barusan, ucap Tisha dengan kesal. Aku gak akan biarkan kamu sakiti Siska. Dia istriku, ucap Arya dengan tegas. Tapi aku hamil anak kamu, Mas, balas Tisha. Arya, aku minta kamu ambil keputusan. Aku mau kamu secepatnya menikahi Tisha, kata Pak Aris. Enggak, dia suamiku. Hanya aku yang boleh menjadi istrinya. Mas, kamu bilang ke mereka kalau mereka salah. Kamu gak mungkin begitu kan, Mas? Ayo Mas, bilang ke mereka kalau kamu gak mungkin menghamili Tisha, ucap Siska dengan penuh linangan air mata. Sayang, kamu tenang dulu ya. Aku bisa jelasin semuanya, pinta Arya sambil memegang tangan Siska. Jadi, itu benar, Mas? Tanya Siska lagi. Air matanya terus mengalir. Sayang, aku bisa jelasin semuanya. Aku juga gak ngerti apa yang terjadi malam itu. Plak. Satu tamparan keras dari Siska tepat mengenai pipi Arya. Sayang, aku sayang sama kamu, Siska. Tolong dengarkan penjelasan aku, pinta Arya.
Namun Siska lalu memalingkan wajahnya. Mas, kamu mau jelasin apa lagi sama dia? Semua kan udah jelas. Kamu juga udah janji mau nikahin aku kan? Aku kesini buat nagih janji kamu, Mas, ucap Tisha. Arya, sekarang segera selesaikan urusanmu dengan istrimu. Lalu nikahi Tisha secepatnya. Saya tunggu kabar baik dari kamu. Tisha, ayo kita pulang, ucap Pak Aris lalu pergi meninggalkan rumah Arya. Mas, ingat ya, aku tunggu kamu nikahin aku secepatnya, ucap Tisha. Lalu dia pergi menyusul ayahnya. Sayang, maafkan aku, ucap Arya pada Siska. Maaf, kamu bilang, Mas. Kamu yang minta aku percaya sama kamu kan? Ternyata ini balasan dari kepercayaan yang aku berikan. Siska, malam itu aku cari kamu. Aku frustasi sampai aku pergi ke klub. Setelah itu aku bertemu Tisha. Aku sudah tidak ingat lagi apa yang terjadi. Tolong Siska, maafkan aku. Aku gak butuh penjelasan kamu, Mas. Aku juga gak butuh kamu minta maaf. Kamu tahu bagaimana rasanya, Mas. Sakit. Kamu hancurkan semua kepercayaan sekaligus rumah tangga kita. Aku cinta sama kamu, Siska. Aku mohon jangan pernah tinggalkan aku. Tapi aku gak rela dimadu, Mas. Sekarang kamu pilih. Kamu pilih aku atau Tisha? Aku pasti pilih kamu lah. Tapi bayi yang ada dalam kandungan Tisha, aku juga tidak tega. Aku bingung harus bagaimana, Siska. Baiklah, Mas, kalau begitu. Aku mengalah. Biar kamu menikah dengan Tisha dan hidup bersama anak kamu itu. Semoga kalian bahagia, ucap Siska dengan air mata. Jangan bilang begitu dong, sayang. Aku gak mau kehilangan kamu. Semua sudah terjadi, Mas. Aku ikhlas. Kamu benar, bayi itu tidak bersalah. Yang salah itu kamu sama Tisha yang sudah menghancurkan kepercayaan dan juga kebahagiaan aku. Tapi tidak ada jalan lain. Kamu memang sudah berniat menikahi dia kan? Ya sudah. Maafkan aku, sayang. Aku sudah banyak menyakiti kamu. Kamu gak usah mikirin perasaan aku, Mas. Kalau kamu memikirkan perasaanku, harusnya kamu tidak melakukan hal seperti ini. Aku minta maaf, sayang. Sudahlah, Mas. Aku akan semakin sakit hati
jika terus berada di sini. Kamu boleh menikah dengan Tisha. Aku akan pergi dari sini, ucap Siska sambil mengusap air mata di pipinya. Dia mencoba untuk tegar. Kemudian dia berlalu menuju kamar. Sementara Arya hanya terdiam. Dia bingung harus berbuat apa. Di dalam kamar, Siska kembali menangis sesenggukan. Dia melihat seisi kamar. Di kamar itu, dia menghabiskan waktu dan cintanya bersama Arya. Dia tak pernah berpikir bahwa rumah tangga yang dia bangun akan hancur seketika. Dia mengingat betapa bahagianya dia bersama Arya, yang kemudian kebahagiaan itu hancur karena kehadiran Tisha.